Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Rahayu dengan NIM 1N025031. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang unit 7 yaitu interface, polymorphism, dan namespace. Interhands itu sendiri yaitu pewaris merupakan salah satu pilar utama dalam pemrograman berorientasi objek ataupun OOP. Konsep ini tuh memungkinkan sebuah kelas baru yang dikenal sebagai subclass ataupun child class, mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada sebelumnya, yaitu superclass, parent class, dan base class. Dengan interhands, itu kode program itu menjadi lebih efisien karena dapat mengurangi aplikasi kode, kelas turunan cukup mewarisi atribut dan perilaku yang sudah ada di kelas tanpa harus menuliskan kembali. Kemudian, untuk polymorph sendiri, yaitu kemampuan objek dalam OOP untuk mengambil banyak bentuk meskipun menggunakan nama yang sama. Jadi itu artinya kalau misalkan metode yang sama bisa berperilaku berbeda, itu tergantung pada konteks objek yang memanggilnya. Gitu. Hal ini tuh memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih fleksibel dan modular. Kemudian ada namespace. Namespace itu sendiri berfungsi untuk mekanisme pengorganisasian dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelompokkan komponen seperti kelas, mode, kelas, metode, variabel, dan fungsi ke dalam satu ruang lingkup yang memiliki nama tertentu. Hal ini tuh sangat membantu kayak untuk menghindari konflik nama ketika dua atau lebih komponen itu memiliki nama yang sama dalam proyek yang berbeda gitu. Dalam Visual Basic juga itu tuh namespace itu tuh memungkinkan pengelolaan ribuan objek dalam Net Framework itu dengan kode penggunaan dengan cara yang terstruktur, sebuah namespace lain, serta berbagai tipe entitas lainnya. Kemudian interface dalam Visual Basic juga, itu tuh deklarasi metode, properti, atau event yang digunakan sebagai pedoman bagi kelas yang mengimplementasikannya sebagai contoh kelas mobil dan motor tuh dapat menggunakan interface kendaraan yang memiliki metode jalankan, yaitu sebagai berikut. Contohnya kayak interface kendaraan, subjalankan, and interface, kemudian kelas mobil, implementasi kendaraan, public subjalankan, kemudian console with line, and sub, dan end class. Mungkin kita langsung aja lanjut ke membacakan source code dari pengembangan. Berikut adalah pengembangan, di sini saya salah ngetik. Oke, di sini ada algoritmanya sendiri, itu sebagai berikut. Dia ada kamus flowchart, titik berjalan, dan suhu mesin, itu tuh integer. Kemudian ini ada flowchartnya. Kemudian ini adalah source code-nya. Yaitu import system, itu tuh berfungsi untuk mengimpor library Windows from untuk membuat tampilan antarmuka program. Kemudian public class, itu mendeklarasikan kelas publik bernama clock. Dan inherit, itu mewarisi fungsi dan properti dalam subclass. Kemudian ada private label judul, itu tuh variabel untuk menampilkan judul program. Ada private label waktu as label itu variabel untuk menampilkan waktu operasi gitu. Kemudian ada saya label suhu, label status, itu sama juga fungsinya. Kemudian ada private with event with end start itu tuh tombol untuk memulai proses pemanasan. Kemudian ada timer mesin itu tuh untuk variabel untuk menghitung waktu pemanasan. Kemudian ada detik berjalan itu variabel untuk menyimpan jumlah detik berjalan. Kemudian ada private suhu mesin itu untuk menyimpan nilai suhu. Kemudian ada label judul itu tuh membuat objek label judul sama seperti waktu, suhu, status, start, dan eh, kemudian ada BTN start itu tuh untuk menekan tombol dan mesin juga untuk membuat objek timer. Kemudian ada Mi Client, itu tuh untuk mengatur ukuran form. Name juga untuk memberikan nama pada form.
Kemudian mid-text untuk simulasi pemanasan, mengatur judul, kemudian back color itu untuk mengatur warna latar belakang form gitu. Jadi itu tergantung warnanya, kalau misalkan warnanya itu suhunya itu memanas, itu bakal memerah. Kemudian ada label judul engine warp simulator itu mengatur teks pada label judul. Kemudian label judul 25, 20, 330 mengatur posisi ukuran label judul. Kemudian di sini untuk mengatur jenis ukuran form judul, label judul for color itu untuk mengatur warna tulisan label judul. Kemudian ada sistem drawing mengatur posisi teks di tengah. Kemudian ada Mi Controls itu menambahkan label judul ke form. Kemudian ada label status 50, 70, 250, 30 itu mengatur posisi dan ukuran label statusnya. Kemudian ada label statusnya itu mesin mati. Itu tuh kayak misalkan sebagai peringatan atau notifikasi bahwa misalkan mesinnya itu mati. Kemudian sama kayak sebelumnya, label status bakal sendiri mengatur status, kemudian for color. Kemudian ada label waktu set bounds itu 50, 120, 250, dan 30 itu mengatur posisi dan ukuran label waktu. Kemudian label waktu teks itu untuk mengatur operasinya 0 detik. Jadi mengatur teks awal, waktu operasinya dari 0. Kemudian ada label waktu teks align itu mengatur posisi teks waktu ke tengah. Kemudian ada label waktu itu mengatur warna latar sama seperti tadi. Dia ada suhu, yaitu ada 50, 160, 250, dan 30. Itu mengatur posisi dan ukuran label suhu. Kemudian ada label suhunya, itu suhu aktual itu 25 derajat, mengatur teks awal suhu mesin. Kemudian ada label suhunya, sistem drawing, mengatur posisi teks suhu ke tengah, kemudian mengatur warna latar label suhu. Kemudian ada menambahkan label suhu ke form. Kemudian sini ada BTN start. Itu tuh untuk mengatur posisi dan ukuran tombol startnya seperti 100, 200, 220, 150, dan 40. Kemudian ada BTN startnya itu mulai pemanasan. Itu mengatur teks pada tombol untuk memulai start. Kemudian ada back color-nya. Kemudian kita langsung ke Ship New aja itu konstruktor untuk menjalankan form. My Base New itu memanggil konstruktor bawaan form. Intellis memanggil subroutine Intellis untuk menampilkan desain. Kemudian ada private sub BTN start. Itu tuh event saat tombol start itu ditekan. Kemudian ada timer mesin start. Itu tuh untuk hmm, menjalankan timer. Kemudian ada uh, Mi BTN start. Itu untuk menonaktifkan tombol start agar tidak ditekan berulang kali. Kemudian label status untuk status memanaskan. Kemudian ada back color, oranye itu untuk mengubah status menjadi oranye. Kemudian ada timer mesin, itu tuh untuk event yang berjalan setiap eh, timer itu per detak gitu. Kemudian ada detik berjalan plus 1 untuk menambah waktu operasi setiap detiknya. Kemudian ada suhu mesin plus 5 menambah suhu mesin sebesar 5 derajat. Jadi penambahan suhu mesinnya itu meningkatnya tuh sebesar 5 dan detiknya itu sebesar 1 detik. Kemudian label waktu teksnya itu waktu operasi, detik berjalan itu string, berbaru tampilan waktu, kemudian di label suhu aktualnya itu memperbarui tampilan, kemudian suhu mesin memeriksa apakah suhu itu mencapai batas ideal. Kemudian ada mid timer mesin stop, menghentikan timer. Kemudian ada label satu status siap operasi. Berarti kalau misalkan itu sebagai em, notifikasi mengubah status menjadi siap operasi. Kemudian ada MS Box, mesin telah mencapai suhu ideal dan siap digunakan untuk operasi beban penuh. Jadi kalau misalkan kita udah ditekan gitu ya, itu nanti bakal ada peringatan, itu tuh suhunya berapa. Kalau misalkan suhunya itu ideal, itu tuh mesin akan mengeluarkan notifikasi seperti mesin telah mencapai suhu ideal dan siap digunakan untuk operasi beban penuh. Kemudian NIF untuk mengakhiri, enzim untuk mengakhiri event, NCLOS untuk mengakhiri flash lock. Dan berikut adalah tampilannya.
Nah, nanti kalau misalkan itu status mesinnya itu menyala, di sini akan, status itu menyala, kemudian waktu operasinya itu menambah, setiap 1 detik, kemudian suhu aktualnya itu menambah sekitar, 5 derajat gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita pencet mulai pemanasannya, ini nanti, statusnya itu bakal berubah menjadi masih nyala. Waktu operasinya, menyala menjadi menambah 1 detik, kemudian suhu aktualnya itu menambah jadi 5 derajat. Terus nanti kalau misalkan udah, berhenti sendiri, itu bakal muncul MS box seperti tadi bahwa misalkan si mesin suhunya ini ideal gitu, jadi mesin itu dapat bekerja dengan normal, seperti itu. Kemudian di sini saya akan membacakan source code dari Japper. Nah, di sini itu Jappernya import system Windows Form untuk mengimpor library Windows Form untuk membuat aplikasi GUI, kemudian import sistem drawingnya untuk membuat library drawing untuk mengatur warna, font, dan ukuran. Kemudian di sini ada deklarasi komponen label, yaitu label judul, label nama, label berat, label jenis itu tuh untuk menampilkan jenis label-labelnya. Kemudian ada teks nama itu deklarasi komponen text box, yaitu untuk menampilkan hasil dari nama dan nama beratnya. Kemudian ada GMP jenis itu tuh untuk mengatur jenis apa aja pada combo box untuk menampilkannya. Kemudian ada deklarasi komponen button itu tuh button itu untuk tombol, itu tombol hitung, tombol reset, dan tombol keluar. Kemudian ada listbox. Jadi hasil kita menekan tombol itu nanti bakal kelihatan hasilnya di listbox itu sendiri. Kemudian ada mitex aplikasi ekspedisi itu mengatur judul form. Kemudian ada misize itu tuh mengatur size 750 sampai 550. Kemudian ada mistart position itu tuh menampilkan form di tengah layar. Kemudian untuk eh, private subdesign juga sama untuk prosedur membuat desain antarmuka. Kemudian untuk label judul juga sama untuk menampilkan label itu sebagai komponen sebagai judulnya gitu. Seperti label judul teks aplikasi biaya pengiriman, kemudian fontnya. Kemudian ada membuat label nama pengirim. Jadi labelnya tuh sama seperti tadi, kita tinggal ngetik aja, misalkan buat nama pengirim gitu. Untuk fontnya aku pakai Rockwell, colornya tuh hot pink. Mungkin di bawah-bawahnya nggak usah saya jelasin kali ya. Kemudian membuat text box, yaitu text di namanya text box itu tuh eh, untuk menginput nama. Kemudian labelnya itu, kemudian ada label berat. Itu tuh untuk eh, memasukkan label beratnya itu berapa kilogram. Kemudian di sini juga sama ada membuat textbox untuk input berat paket untuk menambahkan ataupun memasukkan beratnya berapa. Kemudian ada membuat label jenis paket. Ini sebagai judul aja. Kemudian ada combo box. Ini untuk memilih jenis paket. Jenis paket apa saja yang kita masukkan, misalkan ada jenis reguler, express, dan kargo. Kemudian di sini ada eh, tombol hitung, yaitu button hitung. Itu untuk menghitung hasil dari yang kita udah masukkan berapa kilogram dan kita menggunakan ekspedisi apa. Kemudian ada BTN reset, itu tuh untuk tombol untuk reset hasil yang kita udah tampilkan di list box gitu. Kemudian ada BTN keluar, itu tuh untuk keluar dari runningannya, seperti itu. Dan di sini ada list hasil, yaitu seperti yang saya tadi kan saya katakan tadi, ketika kita tuh menekan tombol BTN hitung, itu tuh hasilnya bakal dipaparkan di list hasil. Kemudian sini ada
prosedur saat tombol klik dihitung itu private sub hitung klik. Dim nama string, text nama itu mengambil nama pengirim, dim berat itu untuk mengambil berat paket. Dim paket itu membuat objek paket, menentukan jenis paket berdasarkan pilihan combo box. Misalkan seperti paketnya tuh nama berat, kemudian ekspedisinya itu menggunakan reguler, express, ataupun kargo. Kemudian menghitung biaya pengiriman. Jadi hasil dari kita masukkan nama berat dan ekspedisinya itu bakal berapa gitu. Terus nanti hasilnya bakal ditampilkan ke list box. Kemudian di sini ada list hasilnya. Dari list hasilnya itu bakal kelihatan nama pengirim, jenis paket, berat paketnya berapa kilogram, dan total biaya. Dan di sini ada teks nama clear, itu tuh untuk menghapus isi text box pada nama, kemudian teks di berat menghapus berat pada text box, kemudian CMB jenis untuk mengembalikan pilihan ke reguler. Teks di nama itu memindahkan kursor ke text box. Kemudian mid-close itu untuk menutup aplikasi. Kemudian ada source code dari Express Visual Basic itu sendiri. Namespace-nya itu ekspedisi, namespace untuk pengelompokan kelas yang berhubungan dengan ekspedisi. Jadi kita dibagi 3 source code lagi sesuai dengan ekspedisinya. Misalkan public class itu express, itu mewarisi kelas paket, mewarisi inherit paket itu mewarisi seluruh properti dan metode dari kelas paket. Dan ada public class untuk konstruktor untuk membuat objek express. Kemudian ada my base new itu memanggil konstruktor pada kelas induk. Kemudian ada ensub akhir konstruktor, ada public hitung biayanya itu metode override untuk menghitung biaya pengiriman. Kemudian ada return berat itu 20.000 untuk menghitung biaya kirim berdasarkan berat kali tarif sebesar Rp20.000 per kilogramnya. Kemudian ada Enfusion, akhir metode hitung biaya. Kemudian ada N-class, itu akhir kelas express. Kemudian ada N namespace, itu akhir namespace ekspedisi. Kemudian ada source code paket FB, Visual Basic, yaitu kelas abstrak, paket sebagai kelas induk untuk semua jenis paket. Variabel untuk penyimpan nama pengirim itu protected nama pengirim. Kemudian protect berat S double itu variabel untuk menyimpan berat paket. Kemudian ada konstruktor untuk menginisialisasi nama pengirim dan berat paket. Kemudian ada nama pengirim untuk menyimpan nilai nama berat untuk menyimpan nilai berat. Di sini ada metode yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunan itu public must override function. Kemudian di sini ada return untuk mengembalikan dan infusion untuk mengakhiri. Kemudian di sini ada public function get berat itu untuk mengembalikan berat paket and function and class dan and namespace. Kemudian ada source code kargo, yaitu ekspedisi kelas kargo itu merupakan turunan dari kelas paket. Kemudian ada konstruktor untuk menginisialisasi nama pengirim dan berat paket. Kemudian untuk memanggil konstruktor dari kelas induk, untuk metode override untuk menghitung biaya pengiriman paket kargo. Dan untuk publiknya itu untuk menghitung biaya dengan tarif sebesar Rp5.000 per kilogramnya. Dan source kodenya itu nama space ekspedisinya itu kelas reguler merupakan turunan dari kelas paket publik kelas reguler. Enhanced paket itu untuk konstruktor untuk menginisiasi nama pengirim dan berat paket. Kemudian my base name itu untuk memanggil konstruktor dari kelas induk paket. Kemudian ada public override function, itu tuh metode override untuk menghitung biaya pengiriman paket reguler. Kemudian ada return berat eh, dikali 10.000 itu menghitung biaya
biaya dengan tarif sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Kemudian ada end function untuk mengakhiri fungsinya, kemudian ada class untuk mengakhiri kelas, dan namespace untuk mengakhiri namespace-nya. Dan berikut adalah hasilnya. Jadi misalkan kita di sini nama pengirim Lutfia, misalkan berat paketnya 1 kilogram, jenis paketnya misalkan tadi yang reguler itu tuh. Kemudian kita hitung, jadi per kilogramnya itu sebesar Rp5.000. Berarti kalau misalkan dua itu sekitar Rp10.000 seperti itu. Terus ini tombol hitung itu untuk melihat atau memindahkan hasilnya itu ke list box. Kemudian ada reset, itu tuh untuk meriset semua atau menghapus semua, dan tombol keluar itu untuk keluar dari runningannya itu sendiri.